teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan prinsip fleksibilitas pada pembelajaran untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Ahmad Patronin. Untuk dari Pak, silakan. Ya, menyampaikan terkait konsep fleksibilitas. Fleksibilitas artinya lentur, luas, dan tidak kaku. Dalam hal ini artinya suatu kurikulum harus bersifat fleksibel, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum diusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel sehingga mudah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Lanjut, prinsip fleksibilitas dalam kurikulum. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Untuk paparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Jamaluddin Siregar. Waktu dan tempat saya persilakan. Apa yang diharapkan dalam kurikulum yang ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang, latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang kurang, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai. Maka dari itu kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit untuk diterapkan. Prinsip fleksibilitas memiliki 2 sisi. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru dalam mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Fleksibel bagi peserta didik yang artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Untuk paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Faruk Hakim. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Contoh implementasi dalam pembelajaran. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media LCD atau proyektor. Namun pada saat hari H terjadi pemadaman listrik di lokasi. Bagi kurikulum yang memenuhi prinsip fleksibilitas, kondisi ini tidak menghambat keberlangsungan pembelajaran. Dengan sedikit melakukan perubahan pada aspek media yang digunakan pada saat pembelajaran, tetap berlangsung namun tetap mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Jika prinsip fleksibilitas ini tidak digunakan, ini kemungkinan tujuan pembelajaran yang direncanakan tidak akan terlaksana. Perumusan relevansi kurikulum di sekolah. Kurikulum yang dibuat harus sesuai dengan prinsip fleksibilitas, yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah meliputi peserta didik, pendidik, sarana, dan prasarana agar sekolah mampu mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan atau di sekolah. Ya, intinya adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, biar supaya untuk dilakukan perubahan sesuaikan dengan kondisi yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silakan untuk teman-teman ada yang bisa menanggapi, menanyakan atau mengkritik. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo silakan. Buat menanya, monggo silakan. Monggo silakan. Dulur-dulur. Silakan Mas Tasi Muharam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Karena nama saya Tasi izin menanyakan ya tentang prinsip fleksibilitas dan
selama ini kan kita selalu beracuan pada ini dalam penerapan kurikulum itu acuannya itu kota-kota besar lah atau daerah-daerah Pulau Jawa yang dimana dalam penerapan kurikulum itu mungkin hampir semua sekolah bisa menerapkan kurikulum yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila Anda itu mengajar di tempat 3T, ya, apakah Anda akan memaksakan kurikulum yang ada yang ditetapkan pemerintah diterapkan sekolah tersebut, sedangkan di situ mayoritas warganya itu minim pengetahuan dan minim teknologi yang ada serta kondisi fasilitas yang kurang memadai. Itu mungkin ya, itu bayangan saya 3T itu seperti itu. Tapi kalau dari kelompok Anda bisa menceritakan atau bisa memberi pandangan bahwa 3T itu tidak melulu tertinggal Mas, tapi sedikit-sedikit adalah, jadi tolong dijelaskan saja, maksudnya biar kita semua itu ada pandangan bahwa kurikulum itu bisa fleksibel gitu untuk tidak ada 3T. Mungkin itu sih dari pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya mengenai fleksibel kurikulum yang ada yang terdapat di kota. Mungkin apakah sama? Untuk menurut saya mungkin kita akan tetap menerapkan dengan adanya suatu alat peraga. Kalau memang tidak di situ tidak ada suatu alat peraga, kita bisa memodifikasinya. Kita bisa membuat yang ada di sekitar kita untuk untuk kurikulum itu bisa berjalan dengan lancar. Mungkin tidak bisa maksimal, akan tetapi mungkin sedikit untuk bisa memberi gambaran. Saya hanya menandai Mas Asih dari Mas Iqbal. Benar yang dikatakan Mas Iqbal, kita tidak merubah isi kurikulum, tujuannya capainya tidak kita rubah. Tetapi karena menggunakan prinsip fleksibilitas ini, jadi alat pembelajarannya yang kita misalkan materi bulu tangkis di situ tidak ada lapangan, tidak ada netnya. Tetapi kita bisa memodifikasi menggunakan rapiah lah, kita bikin rapiah terus pakai kan di rada juga, itu bisa kita modifikasi seperti itu. Salah satu bentuk fleksibilitas dari sarana dan prasarana. Prasarana. Oke, mungkin tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa? Siapa? Sasi Ramadan. Mas Sasi itu terkait dengan iptek, ya. Mungkin Mas Sasi kan dari perkotaan ya, sehingga teknologinya maju. Kebetulan dia ditempatkan di 3T, Papua yang terpencil. Dia sudah mempunyai konsep nih, kurikulum saya berbasis apa ya, iptek misalkan, ya berbasis iptek. Tapi kemudian ketika dia di 3T tidak sesuai dengan yang dibayangkan, kok seperti ini. Makanya di dalam prinsip fleksibilitas kita ada 3 hal ya. Yang pertama adalah harus sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pelajar, ya, disesuaikan kondisi regional baik budaya maupun daerah. Yang ketiga adalah disesuaikan kondisi dan tempat. Ya, tadi yang dia bawa ternyata ini kalau saya gunakan untuk anak siswa Papua nggak bisa ini. Maka Anda harus menyesuaikan, bukan mereka menyesuaikan aja, tapi dalam substansi isinya tadi kurikulum jangan sampai berubah. Bagaimana kurikulum itu nanti bisa dijalankan di daerah terpencil. Nah, tadi salah satunya Anda membuat modifikasi alat. Nah, ya sekarang yang teori ya, biasanya kalau kita ingin memaparkan teknologi kan banyak teori, ya enggak? Kalau bayangan saya kita itu kan banyak teorinya, apalagi daerah terpencil. Kalau teori kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya menggunakan laptop nih yang isinya
berbagai macam teori-teori pembelajaran. Kira-kira kalau disampaikan daerah kecil nyampe enggak? Kan tidak. Butuh internet, butuh LCD, proyektor, listrik dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dipecahkan. Apa yang harus saya lakukan agar teori ini bisa tersampaikan. Ya, ini adalah kreativitas dan inovasi dari masing-masing guru. Ya, kira-kira apa Mas? Anda ingin menyampaikan suatu teori, ya, misalkan dalam pembelajaran pentas untuk anak-anak yang ada di daerah pedalaman. Kalau praktek kan tadi sudah dijawab ya, sarana prasarananya ya, misalkan tadi bulu tangkis tidak menggunakan net, menggunakan tali rafian misalkan, ya, koknya tidak menggunakan kok asli, pakai bulu merah misalkan. Bulu banyak, udah meter. Pakai bulunya sana, cari lahan yang kosong misalkan bisa ya. Dan pertanyaan kalau teori itu apa kira-kira? Mungkin Pak bisa menggunakan poster Pak. Kita membuat poster, tetapi nanti kita ngalahin print sendiri, kita bagikan ke. Apakah ada print? Gambar. Ya monggo ya, ini jadi PR ya, komentar bersama. Ya monggo. Mungkin terkait ini ya Pak, berarti kan tadi kan secara teori ini kan dipermasalahkan tentang terkait saat pengimplementasian yang dilakukan. Nah, kalau menurut saya itu bisa dengan melakukan contoh, mungkin kan mereka masih belum tahu mungkin dalam pembelajaran softball, mereka kan masih awam ya Pak. Iya. Jadi mungkin kita bisa mempraktekkannya terlebih dahulu. Oke. Gitu bisa pendapat saya Pak. Demonstrasi ya. Demonstrasi secara langsung. Berarti tidak perlu menggunakan teori-teori secara visual ya, tapi langsung demonstrasi secara praktek. Monggo tidak apa-apa. Ini adalah strategi ya. Strategi dari guru masing-masing. Monggo. Strategi nanti setiap. Makanya begini teman. Kenapa perlu ada diskusi ini? Kan nanti akan memunculkan ilmu-ilmu yang baru. Saya yakin antara si A, B dan C punya ide yang berbeda-beda. Ya. Oke ya, mungkin tadi jawaban dua orang bisa berkembang ya oleh ide-ide yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang belum memberikan statementnya, yang belum memberikan pertanyaan atau jawaban ini begitu nyampe rumah mikir, oh ternyata jawabannya itu. Nanti bisa disusun di asing ya. Saya kira itu rekan-rekan, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.